Kita masih tunggu 2 menit lagi teman-temannya untuk masuk. Jadi yang lain bersabar. Sandi kenapa angkat tangan, Nak? Sandi kenapa angkat tangan? Salah pencet, Bu. Kirain gitu. Kirain apa? Oke, kita mulai ya. So, Miss Andro minta tolong semua mengaktifkan kameranya. Miss Andro juga mengaktifkan kameranya. Miss Andro izin rekam. Ada 2 rekaman di sini. Tunggu dulu ya. Sistem audio track nggak mau ya. Tunggu dulu, Nak. Ini kok misalnya nggak bisa rekam ya. Mikrofonnya aja. Udah nggak bisa masuk nih teman-temannya lagi nih. Udah 100. Oke, selamat datang di pembahasan AKM Literasi. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal Miss Andro. Nama Miss adalah Andromeda Kendra Boning, biasa dipanggil Miss Andro. Miss Andro mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 6 Denpasar, dan 2 tahun ini Miss Andro sudah terbiasa diberikan kepercayaan untuk menghandle kelas 9 dan kelas 8. Tapi mungkin bukan 8 atas ya, 8 bawah. Kalau kalian pasti kenal kayak kalau yang di 8 10 itu. Nah, adapun hari ini itu kita pembahasannya santai aja. Kalian boleh sambil minum, that's fine. Tapi juga menyimak seperti itu ya. Kenapa? Karena semua kembali lagi ke kalian. Nah, yang namanya literasi itu yaitu kegiatan membaca. Kalau kalian tidak pernah membaca, di depan HP aja terus main game, itu juga nggak akan ada gunanya kalau kalian belajar dari guru manapun. Karena semuanya harus kembali ke kalian. Kalau kalian semangat belajar membaca sendiri,
Membaca itu nggak harus yang baca belajar yang sampai full-fullan 10 jam dan lain-lain. No, membaca yang maksud lo rajin membaca, misalnya baca novel, baca komik, baca apa namanya komik-komik ini anime kayak gitu, itu terserah, yang penting kalian punya pemahaman di sana. Itulah yang akan membantu kalian di AKM literasi ini. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas sama-sama. Jadi sistemnya di sini misalnya tidak akan mengajarkan, tetapi kita akan membahas bersama-sama, bukan mengajarkan. Karena yang begini nggak bisa diajarin. Nah, ini kembali lagi ke kalian untuk bagaimana memahami bacaan tersebut. Kalau misalnya maksa-maksa, ntar kalian stres kayak gitu. Jadi, ayo kita bahas sama-sama. Siapa tahu dari kalian ada yang baru nggak, oh ternyata ini jawabannya, seperti itu. Jangan lupa buat yang baru masuk, 100 orang ini agar absen dulu di kolom chat box-nya ya. Karena kasihan kalau udah hadir terus kalian nggak absen, lucu jadinya. Kita mulai dari nomor 1. Sorry, stimulus 1. Mana dia nih? Tunggu. Semua cari ya. Tuh batu jadinya. Kok gini? Izin share screen ya. Lupanya apa nih? Lupanya apa nih Sandronya? Oke, apakah sudah terlihat yang Miss Andro share screen? Sudah. Sudah, ya. Apa yang terlihat? Udah, Miss. Apa yang terlihat? Bacaan apa yang terlihat? Vaksinasi COVID-19. Vaksin. Oke, good job. Coronavirus COVID-19 vaksin. Ya, kita lanjut ya ke stimulusnya, yaitu pertanyaan nomor 1. Berdasarkan pilihan stimulus 1, pilihlah yang sesuai atau tidak sesuai dari masing-masing pernyataan berikut. Kita bahas dulu satu-satu. Vaksin itu penting agar tubuh menjadi kebal penyakit. Apakah itu sesuai atau tidak? Sesuai. Ayo, ngapa jawab Sesuai, Bu. Sesuai, Bu. Siapa yang jawab sesuai itu? Saya, Bu. Iya, namanya. Saya, Bu. Ya, Bu. Absen 5, Bu. Absen 5. Oke, absen 5. Namanya siapa? Namanya Gede Permana Putra. Oke, Permana. Di bagian mana Permana lihat di teks kalau dia itu memang sesuai? Sesuai katanya, kata-katanya itu vaksinasi bisa meningkatkan kekebalan tubuh di mananya ya? Teks bagian 2. Ya, teks bagian 2. Good job. Terus kalau misalnya pernyataan memberikan perlindungan bagi yang memiliki penyakit kronis, itu sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Yang perempuan tadi bilang sesuai kalau nggak salah. Yang mana menunjukkan dia sesuai? Di pernyataan 5. Pernyataan 5, Bu. Oke, bisa turunin dulu ya. Sorry, sambil minum ya. Kering banget tenggorokannya. Oke, good job. Nah, berikutnya menyebutkan infeksi infeksi dapat menyebabkan kematian, itu sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Kenapa? Tidak sesuai dengan teks. Iya, tidak sesuai dengan teks. Di mana itu mengatakan dia terlihat tidak? Ya, nah, di mana? Pada teks keempat, Bu. Oke, nomor 4. Mencegah risiko infeksi berbagai penyakit berbahaya dan mematikan. Oke. Tidak sesuai ya, infeksi dapat menyebabkan kematian. Iya, karena kan nggak semua infeksi itu dapat menyebabkan kematian, ya kan? Lanjut ya. Terus kalau itu vaksinasi adalah upaya melindungi diri dari penyakit. Sesuai. Sesuai ya? Tunggu. Pak. Ya, Bu, sesuai. Tunggu mana?
Oke, dari mana tahu itu sesuai? Pada teks 1. Pada Pada teks teks 1. Oke, pada teks 1. Ih, pintar ternyata nih. Kalau kayak gini AKM-nya bisa bagus nilai sekolahnya. Karena AKM itu kalian yang memberikan gambaran apakah sekolah itu sudah menerapkan sistem pembelajaran yang baik. Itu sebenarnya AKM itu nggak ada hubungannya dengan kenaikan kelas ataupun nanti kelulusan kalian. Seperti itu, for your information. Lanjut lagi ya, tunggu dulu, kita ke bawah. Di stimulus 2, di sini yang tadi udah bener ya jawaban kalian. Sekarang kalau di stimulus 2 itu ada yang namanya puisi yang berjudul Pancaran Hidup. Nah, di puisi ini yang menulis adalah Amil Hamzah. Nomor 2, berdasarkan stimulus 2, pilih salah satu jawaban yang benar. Apa kritik yang kira-kira dilontarkan oleh penulis puisi tersebut? Mohon maaf, karena ruangan saya ini berisik banget karena di depan seberang itu, di seberang rumah saya itu ada orang yang suka bikin-bikin plang, jadi wet kayak gitu terus. Bantu saya dong, kira-kira yang mana sih jawaban yang benar yang menunjukkan kritik yang dilontarkan oleh penulis tersebut? Yang A. Yang A. Mengapa ada orang dengan usia produktif menjadi peminta-minta? Dari mana kalian tahu dia bilang ada orang usia produktif? Coba lihat di puisinya. Di tegap kabur semata tiada cacat buat kelakar. Tegap, Paragraf teguh 3. semata, tiada cacat. yang perempuan tadi, yang perempuan. Coba, siapa itu namanya, Nah? Ada perempuan tadi jawab tuh, misalnya tahu. Namanya siapa, Nak? Bait kedua ya, Miss. Nak, siapa namanya, Nak? Nggak kedengeran. Gabriel Mutiara. Oh, Gabriel Mutiara. That's a very good name. Yang mana jawabannya, sayang? Yang bait kedua. Bait kedua. Gimana kata-katanya? Terasa miskin badan sendiri di tengah kekayaan negeri raya, awak menjadi peminta-minta, lalu mataku menoleh kepadanya. Oh ya, menoleh ke badannya. Ke badannya kayak gimana? Tampak tegap, teguh semata. Itulah dia jawabannya ya. Maksudnya disitulah yang mengatakan bahwa orang usia produktif kok jadi peminta-minta banyak loh sekarang. Oke, kita lanjut di nomor 3. Puisi dalam stimulus 2 menggambarkan perasaan-perasaan penulis puisi. Nah, silakan pilih salah satu perasaan yang dimaksud. Lebih dari Dan marah. Ya, sedih dan marah, betul sekali. Sedih ngelihatnya mereka nggak punya kerjaan, terus marah, gila, masa masih muda kayak gitu, usia produktif itu semisandro ya, nggak punya usaha buat kerja kek, kalau misalnya nggak pendidikannya nggak bagus, cuma sampai tamat SMP kan masih bisa kerja, misalnya bantu jadi tukang bangunan gitu. Apapun pekerjaannya menurut Misandro itu, even itu tukang bangunan sekalipun, asal itu halal, kita percaya dan dapat rezeki bisa makan, itu juga sudah beruntung namanya, Nak. Tuh, tapi kalau kalian lihat fenomena di luar sana, banyak sekali ya anak-anak jadi peminta-minta, orang-orang muda-muda masih masih laki-laki gitu kuat kayaknya tuh jadi ngamen, jadi badut lah sekarang ada ya kan. Ya memang itu usaha sih, cuman caranya ya gimana ya? Ya pokoknya gitu. Oke, lanjut ya. Kita ke soal berikutnya, ini stimulus 3 ini panjang sekali. Misandro ajarkan satu hal sedikit untuk kalian. Dalam bahasa Indonesia itu mengenal dengan namanya alinea. Alinea itu tuh paragraf. Paragraf itu terdiri atas kumpulan kalimat. Nah, di sini ada berapa alinea dia? Ada 1, ini kan 1,
2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Kalau seperti ini, itu bisa kita lihat dalam bentuk alinea. Tapi nanti Miss Sandro tunjukkan jika kita bicara tentang baris. Baris itu biasa digunakan dalam bahasa Inggris. Oke, kita jawab dulu nomor 4. Berdasarkan stimulus 3, berilah tanda centang pada kata kunci yang sesuai. Kira-kira dari nomor 4 ini, mana kata kunci yang sesuai, nak? Sejarah berburu paus. Sejarah berburu. Ya, sejarah tradisi berburu paus, apalagi Jenis paus Musim yang berburu. jenis paus yang diburu, satu lagi musim berburu. musim perburuan paus. Berarti jawabannya 1, 3, dan 4. Kalau kalian menjawab 2, itu artinya salah. Ke nomor 5. Berdasarkan stimulus 3, manakah kejadian-kejadian di bawah ini yang benar? Kita bicara yang benar ya, sesuai atau tidak sesuai, kayak gitu. Kita lihat, tradisi perburuan paus di NTT telah berlangsung lebih dari 700 tahun yang lalu. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Kasih alasannya Miss Andro dong, kenapa dibilang tidak sesuai? Karena tidak ada Karena dibilang di 700 tahun. tertulis Terus apa yang dibilang dong? satu abad. Cuman bilang aja dibilang abadnya abad keberapa di Karena Karena ditulis di di 16. ditulis Coba, di sana coba yang karena satu laki-laki, abad itu coba yang 100 tahun. laki-laki. Apa yang dibilang? Halo? Ya, silakan, Nak. Karena di stimulus ditulis pada abad ke-16, sedangkan abad ke-16 itu bukan 700 tahun yang lalu. Iya, good job. Oh, you're so smart by the way. The way you speak ya, cara ngomong itu bagus sekali. Ih, kelas 8 tuh aktif-aktif ya ternyata. Oke, lanjut. Terima kasih. Itu tadi siapa yang jawab itu? Namanya? Made Putra. Made Putra? Di Made Wesa Utama Putra. Oh, Wesa. Ya. Oke. Terima kasih, Nak. Kita lanjut ya. Tunggu dulu deh, saya balas dulu. Mbak, tunggu. Tunggu ya. Ya, kita lanjut ya. Paus ditangkap dengan ditombak oleh seorang lama Fa. Kira-kira sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Sesuai. Di mana kalian lihat itu sesuai? Di Ada stimulus. stimulus. Pernah ada di stimulus. Ada di stimulus mana? Yang mana kata-katanya itu? Coba kasih tau Miss Sandro. Halo? Alinea keberapa dia? Yang ketiga kayaknya, Miss. Ya, good. Alinea ketiga. Coba bacain. Siapa itu yang jawab itu? Coba lihat gini ya, Miss, ceritanya. Oh, ceritanya. Oke, Miss Sandro bantu ya. Tunggu. Ya, ini dia. Yang alinea keempat kata, Miss. Oh, alinea keempat ternyata. Oke. Silakan. Seperti apa itu? Tugas menikam tubuh paus dengan tombak tempuling disebut lamafa. Oke, good job. Disebut lamafa. Good job. Oke, good. Berikutnya, daging paus hasil perburuan dibagi-bagi ke warga. Sesuai, Miss. Sesuai. Dari mana bisa tahu itu sesuai? Alinea kelima, Miss.
Alinea kelima. Bisa bantu Miss Andro 50. membaca alinea kelima? Bukunya masa nggak ada sih kalian? Ih, sedih Miss Andro deh. Bisa bantu Miss Andro baca alinea kelimanya? Bisa, Miss. Ya, silakan Nak. Ya, silakan Nak. Daging ikan paus hasil tangkapannya pun tidak dimanfaatkan untuk hal-hal komersil, melainkan diberikan kepada warga-warga. Melainkan diberikan kepada warga-warga. Oke, good job. Itu jawabannya ya. Sekarang kita lanjut ke masa musim perburuan paus di Lembata berlangsung selama 5 tahun. Menurut kalian itu gimana? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Kenapa Tidak sesuai, tidak sesuai? Karena hampir langsung 5 bulan saja. Karena wawe. Karena hanya 5 bulan saja, Miss. Iya, disebutkan Karena 5 bulan hanya saja, 5 bulan bukan saja. 5 tahun. Di alinea keberapa bisa kita lihat jawabannya tersebut? Alinea kedua. Alinea kedua. Oke, misalnya geser ya. Kita lihat alinea keduanya ya. Oke, yang mana Nak? Ini alinea kedua nih. Yang ketiga, Miss, yang ketiga. Alinea ketiga. Ya, bulan Mei sampai September. Berapa? Mei sampai September tuh berapa bulan? 5 bulan ya, bukan 5 tahun. Oke, kalau begitu kita lanjut ke stimulus 4. Nah, ini teks lagi nih, ada alineanya ternyata. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 itu berdasar wait, nomor 6 dulu, nomor 6 maaf. Nomor 6 Berdasar nih. stimulus keempat, pilihlah alur pentingnya edukasi kesehatan. Kira-kira yang sesuai yang mana aja, Nak? Semuanya, Miss. Masa enggak? Semuanya, Miss. Maksudnya yang ke pertama, yang Ya. kedua, Yang pertama dan kedua. yang pertama sama yang kedua, Miss. Oke, good. Yang pertama dan yang kedua saja yang sesuai. Sisanya tidak sesuai ya. Imunisasi masa pandemi kesehatan itu tidak sesuai. Imunisasi kesehatan COVID-19 itu juga tidak sesuai. Berarti betul 1 dan 2 yang sesuai. Agak misalnya percepat. Nah, di stimulus kelima ini hanya ada satu alinea. Dalam bahasa Inggris, kami biasa menggunakan, kalau misalnya dia mepet kayak gini ya, nggak ada alin yang motong-motong spacing itu, kita biasa menggunakan baris, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kayak gitu kalau dalam bahasa Inggris. Jadi ini disebut ke samping ini, sampai ini itu baris. Baris, oke? Jadi ntar kalau misalnya nanya di baris keberapa, hitunglah baris keberapa dia ya. Kita ke nomor 7 terlebih dahulu. Berdasarkan stimulus 5, di manakah tokoh aku mendapatkan air untuk menyiram bunga? Di Sumur sumur belakang sekolah. Di baris keberapa di sumur belakang sekolah itu? 7. Apa? Berapa? Baris ke-7, coba bisa hitung. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, correct. Mengambil air dari dalam sumur di belakang sekolah merupakan pekerjaan kuli kasar. Good. Sekarang kita menuju ke ini, pintar-pintar anak-anaknya di sini. Nomor 8. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan isi cuplikan novel dalam stimulus 5. Pertama, apakah tokoh aku tidak suka mendapatkan tugas menyiram bunga? Sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Tidak sesuai ya? Tunggu. Sesuai. Oh, yang mana aja sesuai gitu loh pertanyaannya, Sarno. Ya, Yang sesuai. kedua dan ketiga, Dua Miss. dan ketiga. Oke, 2 dan 3. Tokoh Bumus melarang siswa berlaku semena-mena terhadap tanaman bunga.
Ada nggak di baris keberapa itu tokoh Bumus melarang? Di mana ya? Baris kelima dan Baris kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, good. Benar, baris kelima. Terus, tokoh aku merasa malas untuk mengerjakan tugas menyiram bunga karena mengambil air dari sumur tua merupakan pekerjaan kuli kasar. Oh, tadi kita udah bahas. Baris keberapa dia? 7. Baris ke-7, Miss. Oke, baris ke-7. Smart. Brilliant sekali, pinter ya. Sekarang kita masuk ke stimulus ke-6. Panjang. Nah, kira-kira nomor 9 ini berdasarkan stimulus ke-6, kapan Kancil menjaga gong Nabi Sulaiman? Kancil bertemu dengan serigala di hutan. Oh, dengan segala Andai satu oval saja, yang mana jawabannya yang benar? Si Kancil bertemu dengan serigala di Oke, hutan. saat si Kancil dengan serigala hutan. Di hutan. Oke, yang nomor 10, berdasarkan stimulus ke-6, tentukan pernyataan yang menggambarkan tempat terjadinya peristiwa. Jawaban dapat lebih dari satu, kira-kira yang mana aja, Nak? 1, 2, 4. Yang pertama 1, Yang kedua dan 4. menggambarkan halo. Putus Bu suaranya Bu. Putus-putus, Miss. Maaf, Miss, suaranya putus-putus. Sorry, Maaf nih, taruhnya suara hilang tadi putus-putus. bentar. Maaf. Tadi koneksinya jelek banget. Maaf ya, Nak ya, maaf ya. Jadi hilang. Ntar absen lagi ya, ini kayaknya absensinya hilang deh. Mudah-mudahan ke record, mudah-mudahan ya. Tapi ntar aja sebelum kalian leave ya. Miss Andro share screen lagi. Nah ini dia nih, kalau 100 orang tuh memang agak ini internetnya Miss Andro jelek sih. Oke, lanjut ya. Kita masih bicara tentang si Kancil. Karena di sini pernyataannya menunjukkan tentang tempat terjadinya peristiwa. Kalian sudah terlihat kan ininya, teksnya? Tempat terjadinya peristiwa. Maka di nomor 3 itu, pernyataan nomor 3 itu tidak sesuai. Kenapa? Apakah serigala mendekati gong Nabi Sulaiman itu menunjukkan tempat? Ya tentu enggak kan? Ya oleh maka dari itu, ya sudah. Berarti itu tidak menunjukkan tempat terjadinya peristiwa. Seperti itu ya. Kita lanjut ke stimulus 7. Misalnya beri waktu kalian untuk membaca stimulus 7 terlebih dahulu sambil melihat alasannya dari jawaban yang dapat lebih dari 1 di nomor 11. Lalu nanti Miss Andrew minta kalian yang menjawab ya. Miss Andrew berikan waktu hanya 2 menit saja. Silakan, Nak.
Sudah selesai? Sudah ya? Halo? 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 Sudah, Miss. Sudah, Halo? Miss. Nah, Miss. Halo? Udah sudah. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Nah, di stimulus ini kita bicara tentang seorang petani. Pengarang yang menuliskan cerita ataupun pengalaman hidup dari seorang petani ya. Jadi kita lihat dulu, berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai sebagai kata-kata kunci untuk memahami isi stimulus 7. Nah, di tanah ini tersembunyi harta karun. Dah? Kira-kira menurut kalian, berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan kata-kata kunci, kira-kira di tanah ini tersembunyi harta karun itu apakah itu kata kuncinya? Iya, Bu. Iya. Ya, betul. Mami. Di baris keberapa dia? Keempat. Keempat, Bu. Baris keempat. Keempat. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4. Yap, generasi karena di tanah ini tersembunyi harta karun. Betul sekali. Tunggu bisa highlight saja ya. Nah, ini dia. Oke, good. Berikutnya, jangan lewatkan sejengkal tanah pun yang tidak tergali. Itu kira-kira apakah merupakan kata kunci? Kata kunci, Miss. Ada Kata kunci ya? Iya, Miss. Ada di baris keberapa kata 5 kuncinya? dan 6. baris ke-6. 5 dan 6 5 nyambung, dan Miss. 6 nyambung. 5 dan 6. Saya tidak tahu di mana letak pastinya, tapi hal tersebut ada di sisi atas sebagai suatu tenaga. Jangan lewatkan sejengkal tanah pun yang tidak tergali. Oke, di sini dia. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Good. Ini ya. Oke, good. Berikutnya. Jangan pernah menjual tanah yang menjadi milik keluarga. Apakah itu merupakan kata kunci? Enggak, Miss. Hah? Enggak. Iya. Termasuk kata kunci, Miss. Iya. Termasuk kata kunci. Di baris keberapa dia? Baris 3. Baris keberapa, nak? Baris ketiga. Ketiga. Misalnya lihat dulu ya. Oh ya, benar. Dengan alasan apapun, jangan pernah menjual tanah menjadi milik keluarga kita. Yap, good job. Nah, terakhir, carilah harta tersebut dengan sekuat tenaga. Apakah itu kata kunci? Kata kunci, Miss. Kata kunci, Miss. Kata kunci, oke. Kata kunci, carilah harta tersebut dengan sekuat tenaga. Di baris keberapa dia? Baris kelima. Baris kelima. Baris kelima. Tadi sudah di baris ini ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Berarti jawaban nomor 11 ini betul semua. Berarti yang kita centang ya centang semua. Kita lanjut ke nomor 12 ya. Nah, menurut kalian dari pernyataan yang sesuai dengan gaya bercerita penulis berdasarkan stimulus 7, kira-kira yang tidak pilihlah yang sesuai atau tidak sesuai dari setiap pernyataan berikut. Apakah dari penulisan di stimulus 7, pengarang itu sebagai narator? Sesuai, Miss. Sesuai, Miss. Sesuai. Kenapa sesuai? Apa alasannya? Karena pengaranglah yang menceritakan cerita tersebut. Betul sekali, karena pengaranglah yang menceritakan cerita tersebut, berisi narasi-narasi tentang si petani ya, kalau nggak salah ya, petani ya, benar ya? Ya, Miss. Ya, benar ya. Nah, ini malu-malu apa ngantuk sih? Ntar tidur, jam 4 selesai tidur. Pengarang sebagai pelaku tambahan, apakah pengarang sebagai pelaku tambahan di sini? Tidak sesuai. Tidak, Miss. Tidak sesuai. Kenapa kalian bisa tahu pengarang bukan sebagai pelaku tambahan? Karena pengarang tidak ada di dalam cerita. Di sana hanya membuat cerita. Yap, pinter sekali. Karena pengarang tidak disebutkan di dalam cerita. Contoh ya, contoh nih. Si petani cerita bla bla bla, aku sebagai anaknya mulai berpikir. Nah, itu baru bisa disebut pengarang sebagai pelaku tambahan. Apakah pengarang serba tahu karakter tokohnya? Sesuai.
Sesuai. Dari Sesuai. mana tahu pengarang tahu tokohnya itu karakternya? Karena dia yang mengarang. Karena dia tahu karakter semuanya. Dia mengetahui karakter tokohnya. Oke, nih anak-anaknya mulai bekerja sekeras mungkin menggali setiap jengkal tanah pertanian mereka dengan skop. Tuh, dah. Lalu pada akhirnya mereka sadar bahwa harta konsumsi ayah mereka adalah kekayaan. Jadi udah karakter-karakternya si pengarang tahu. Kita lanjut lagi ya. Kita di mana tadi? Sekarang ini. Pengarang berada di luar cerita. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. 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 Pengarang tidak terlibat di dalam cerita ya nak ya. Jadi maka dari itu bisa dikatakan pengarang berada di luar cerita. Oke, kita masuk di stimulus 8. Di stimulus 8 itu kita berbicara tentang aku dan Belimbing Wuluh. Jadi di sini pengarangnya ya tidak hanya sebagai narator tetapi juga sebagai bagian dari cerita ini. Kita lihat hal-hal berikut yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah pada stimulus ke-8, kecuali. Hati-hati dengan kata kecuali. Tandai satu oval saja. Yang mana kira-kira jawabannya, nak? Yang nomor 3. Pengadaan biaya untuk Oke, nomor 3 ya. Tunggu dulu. Misalnya. Oke, betul sekali. Yang benar adalah nomor 3, pengadaan biaya untuk pemasangan Pandora. Karena yang dibahas di sini itu, kalau kalian lihat di baris ini, oke, direncanakan solusinya untuk air itu akan ada proyek Pak RT, di mana kampung mereka akan punya Pandora L. Tapi di sini tidak dibicarakan mau berapa harga Pandoranya, berapa harga sewanya, kayak gitu. Udah ya? Paham kan? Paham nggak? Paham, Miss. Kalian diam aja kan? Paham. Aduh, dia bisa tidur. Paham, Miss. Oke, lanjut ya. Tadi kita di nomor berapa? Nah, bisa lo jadi lupa. Nomor berapa? Nomor 14, 13 Nomor ya? 13, Miss. Oke, sekarang kita ke nomor 14. Sekarang 14. Oke, berdasarkan Sekarang stimulus 8, jika proyek pemasangan Pandora L telah dilaksanakan dan air sudah mudah didapatkan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon Belimbing Wuluh? Tandai satu oval saja. yang terakhir. Ya, Miss. Yang terakhir. Yang terakhir, Miss. Oke, ya karena kekhawatiran kekurangan air musim kemarau akan terpecahkan dengan terpasangnya Pandora L. Benar sekali. Dari mana sih kalian tahu kenapa sih kalian bisa tebak itu yang terakhir itu benar? Di mana clue-nya? Clue itu di mana? Di mana ya? Karena kan masalah utamanya air, Miss. Karena ada yang perempuan. Bisa aku minta yang perempuan duluan jawab masalahnya kan air, Miss, yang gitu tadi. Siapa namanya? Saya, Miss. Ya, siapa namanya? Ida Ayu Putus Sastra. Oke, Ida Ayu Putus Sastra. Iya, masalahnya air. Lalu kenapa? Dayu? Karena masalahnya air, jadi kan ayahnya itu mencari cara, jadi dipasang apa dari namanya Parando apa namanya? Pandora M. Ya, Pak. Ya udah pokoknya dipasang itu, jadinya kan mampu dia teratasi karena masalahnya itu. Jadi jawaban karena masalahnya tentang kekeringan, jadi jawabannya juga tentang caranya mengatasi kekeringan gitu loh, Miss. Oh iya. Terus kalau misalnya udah ada Pandora L, kira-kira apa yang terjadi? Ya dia nggak ada masalah lagi pas musim kemarau itu. Oh, jadi bisa dipakai apa Pandora L-nya? Untuk apa namanya? Untuk mengantisipasi yang namanya kekeringan pada saat musim kemarau, Miss. Pandora L-nya bisa dipakai untuk ngapain? Menyiram Pengolahan limbah, Miss. Iya, menyiram tanaman. Ya. Dan berguna untuk mengolah limbah rumah tangga. Oke. Good. Terima kasih ya, Dayu ya tadi ya.
Ya, Bagus terima kasih. sekali penjelasannya. Kalian nih aktif-aktif banget ya anak-anak ini. Bagus nih, nomor 15 ya, kita lanjut. Kita tebak ya. Tadi kan kita udah baca Pandora L itu. Si aku mau nanam belimbing wuluh. Terus ayahnya bilang kalau Pandora L itu nggak ada ya nggak bisa karena di kampungnya dia mereka itu sedang terjadi musim kemarau lah ya modelnya atau permasalahan kekurangan air. Nah, sekarang kita mau lihat sikap tokoh aku ayah terhadap situasi yang ada pada cerita pada stimulus 8. Kira-kira mana yang aku, mana yang ayah, mana yang aku dan ayah. Kita lihat di sini. Peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka. Itu siapa? Aku dan Dan ayah. Aku dan ayah, betul sekali. Di satu sisi aku pengen menanam belimbing wuluh atau nanam-nanam laut lingkungan. Di satu sisi ayah pengen apa? Pengen supaya kekeringannya berakhir dulu. Ya, lanjut. Dan punya ide Pandora L. Memiliki ide untuk mengatasi masalah kekurangan air yang dihadapi itu siapa yang punya? Ayah. 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 Lalu mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan gerakan penanaman pohon itu siapa? Aku. Aku. Kecewa karena para tetangga enggan diajak menanam pohon itu siapa? Aku. Aku. Kenapa dia kecewa? Itu pertanyaan Miss Sandro. Kenapa dia kecewa? Karena warga tidak mau Karena diajak untuk warga banyak menanam yang pohon. memilih. Ada musim kemarau. Yang laki-laki coba. Ya, disuruh yang laki-laki langsung diam. Gitu semua. Coba yang laki-laki. Kenapa? Untuk soalnya apa, Bu? Pertanyaannya adalah kenapa menurut kalian si aku ini kecewa? Kan kecewa karena tetangga enggan diajak menanam pohon. Emang kenapa tetangganya kenapa? Tetangganya tidak mau saat diajak untuk menanam pohon belimbing wuluh. Iya, kenapa nggak mau diajak menanam pohon? Karena Di kekurangan desa air. Karena nggak ada Pandora L. tetangganya Kekurangan takut air di jika musim menggunakan kemarau. air untuk menanam pohon, dia malah tidak bisa menggunakan air untuk kebutuhan sehari-harinya. Oke, itu siapa yang bicara? Ima Dewi Suatama Putra, Bu. Oke, Wesa ya. Oh, keren itu, keren. Benar, kekurangan air ya dia ya ternyata ya di ininya. Di apa kampungnya makanya nggak mau ya. Oke, yang terakhir optimis bahwa Pandora L akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau itu siapa? Ayah. Ayah. Ya, udah ya. Kita lanjut lagi ke bawah. Oh, panjang. Apa saja yang digunakan Rian di nomor 16 saat pertama kali membuat pelangi? Kertas, Kertas, pensil, dan kertas, gelas air. Oke, kertas dan air. Gelas air. Segelas air. Tahu air. dari mana kertas dan segelas air? Coba bantu Miss Sandro cari di mana dia. Miss Sandro sudah bilang, Miss Sandro belum belajar nih. Aduh, bantu Di dong. awal Di awal ada ya? Ah, masa? Coba lihat. Di alinea keberapa ya? Ayo. Oke, supaya cepet ya. Nih. Baca ini, nak. Nih. Tuh, di situ. 8, Miss. Kenapa? Ya, 8 ya. Hitungannya 8 ya kalian lihat. Alinea 8. Oke. Rian mengambil segelas air yang meletakkannya di depan jendela kaca. Sinar matahari terik menerobos ke dalam ruangan. Diletakkannya selai kertas putih di lantai. Berarti dia pakai apa aja? Segelas air dan kertas. Oke, good ya. Udah benar ya jawabannya. Lalu setelah membaca cerita tersebut, nah yang ini nih pertanyaan terbuka ya, namanya open-ended questions. Jadi apapun jawabannya yaitu sesuai dengan pemahaman kalian. Nomor 17 ini setelah membaca cerita tersebut, menurutmu bagaimana karakter Rian? Kreatif. Sangat Ya, kreatif, dan Miss. kreatif. Kreatif. Lagi karakternya dia. Cerdas lagi. Selalu ingin Coba hal baru. Coba. ya, dan juga kreatif. Ya, bagus sekali. Nomor 18. Oh, ini panjang lagi ya. Jika ingin menelusuri informasi tentang Butet Manurung, nanti kalau jawab soal kayak gini nih, jangan dulu baca soalnya, baca teksnya ya.
Mungkin kalau udah ngerti kan ya. Yang dibaca itu soalnya dulu sama pilihannya. Kira-kira apa aja gitu loh. Jadi tinggal kalian cari dan menganalisa, tinggal dilihat-lihat ke samping kayak gitu, tinggal dibaca cepat aja. Itu caranya. Kalau kalian fokus baca soal dulu, habis waktu kalian. Karena kalian nggak tahu kan. Sorry, kalau kalian fokus baca teks dulu, waktu kalian bisa habis. Karena kalian nggak tahu soalnya kan, begitu maksudnya Miss Sandro. Makanya kenapa ketika ada teks panjang, bacalah soalnya terlebih dahulu. Nomor 18 itu, jika ingin menelusuri informasi tentang butat manurung, kata kunci yang paling tepat untuk digunakan adalah apa? Sekolah rimba. Apa? Sekolah rimba. Kenapa sekolah rimba yang paling tepat? Karena apa? Karena Butet Manurung itu yang mendirikan sekolah rimba. Oke, itu siapa yang menjawab yang mendirikan sekolah rimba? Imadewi Swatama Putra. Siswa lagi, oke. Terima kasih, Nak. Ya, memang yang dibicarakan di teks itu lebih banyak adalah tentang sekolah rimba, yang dimana sekolah rimba itu didirikan oleh Butet Manurung ya, dimana di sini dikelihatan. Yap, oke, sudah Miss Andro highlights. Semangat serta pertaruhan hidup Butet sangat inspiratif dan bla 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 bla. Butet adalah pendiri sekolah rimba. Kita lanjut ke nomor 19, kita lihat dulu masyarakat kita lihat ya mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah untuk setiap pernyataan sesuai dengan stimulus 10. Masyarakat rimba tidak menginginkan misi pendidikan yang dibawa Butet karena akan mengubah adat istiadat di sana. Itu benar atau salah? Salah. Benar. Bisa bantu Miss Andro di bagian mana yang menyatakan hal ini? Sampai naik lagi, alinea ke berapa kira-kira? Yang terakhir. Paling terakhir kah? Ya, kita lihat ya. Nomor 2 dan terakhir. Are you sure nomor terakhir? Coba cari Nomor lagi. 2 dari terakhir, Miss. Nomor 2 dari terakhir. Oh, oke. Nomor 2 maksudnya ini alinea kedua Nomor nih. 2 dari terakhir, Miss. Dari terakhir. Nomor 2 dari terakhir. Ya, Miss. Tunggu, masyarakat rimba tidak menginginkan Butet. Nomor 2 dari terakhir. Ya, Oh, yang ya? kendati demikian, Miss. Oh, kendati demikian. Ya. Terima kasih. Itu siapa yang kasih tahu Miss Sandro? Siapa, Miss? Siapa namanya? Ida Ayu Putus Sastra, Miss. Oh, Dayu Sastra. Kendati demikian, tidak semua niat baik bisa diterima dengan baik juga. Ada tantangan yang kerap kali dihadapi masyarakat. Oke, good Dayu Sastra. Thank you very Terima much. kasih, Miss. Ya, itu benar ya jawabannya. Nah, yang pernyataan berikutnya, sekolah rimba ada 16 titik di wilayah Indonesia. Yuk, yang alinea ke berapa? Benar, Miss. Alinea paling terakhir, Miss. Oke. Alinea paling terakhir. Good. Benar ya, alinea paling terakhir ya ini ya, di line yang ini ya. Oke, good. Masih Dayu Sastra yang ini ya. Oh, bukan. Oke, bagus sekali. Lanjut. Misi pendidikan yang dibawa Butet mampu mengubah aturan adat masyarakat rimba sehingga anak-anak perempuan boleh ikut bersekolah. Itu benar atau salah? Salah, Miss. Salah, Miss. Salah. Bisa bantu Miss Salah, Miss. Nandro. Kalau ini siapa yang mengatakan itu salah? Alinea terakhir, Miss. Alinea terakhir. Yang mana dia kata-katanya? Tantangan lainnya adalah hanya anak laki-laki yang boleh bersekolah. Oh. Adat masyarakat rimba mengharuskan perempuan dilindungi dari sekolah meskipun sekolah memiliki manfaat kebaikan. Orang limbah menganggap bahwa sekolah juga memiliki bahaya sehingga perempuan tidak boleh sekolah. Oke, terima kasih. Cukup sayang. Ini dari sastra nggak ini? Ya, Miss. Oh, dari sastra lagi. Oke, lanjut ya. Terima kasih, Miss. Ya, you're welcome. Terakhir, anak laki-laki masyarakat rimba diajarkan kemampuan dasar baca, tulis, dan berhitung. Benar atau salah? Benar, Miss. Benar. Yang mana dia kalau benar?
Yang mana kalau benar? Di alinea keberapa dia kalau dia memang benar? Alinea ketiga dari bawah, Miss. Kelima, kelima. Alinea ketiga dari bawah, betul. Alinea ketiga dari bawah. Coba dibaca kalimatnya saja. Alinea keempat, Miss. Yang bilang tadi alinea ketiga dari bawah deh. Perempuan kayaknya tuh punya suara. Kok sepi? Saya Miss, boleh Miss? Oh ya, boleh. Yang bilang saya Miss, boleh Miss. Itu siapa namanya? Anak Agung Madyoka Wiradharma, Miss. Oke, sekarang Anak Agung. Di sana, anak-anak diajarkan pendidikan dasar, baca, tulis, dan berhitung. Oke, good sekali Gongoka. Benar, itu dia jawabannya. Di sana dia tempatnya ya. Nah, terakhir, kita sudah masuk ke terakhir. Berarti tadi jawabannya benar, salah, benar ya. Sekarang yang terakhir. Berdasarkan stimulus 10, tantangan apa yang dihadapi Butat Manurung dalam merealisasikan sekolah rimba? Kita tadi udah bahas banyak banget di nomor 19 itu. Kira-kira tantangannya yang mana saja menurut kalian? Iya. Pertama dan kedua, Miss. Enggak, ke atas kedua. 1 dan 2. 1 dan 2, oke. Pertama, kedua, AB. Ya, itu adalah tantangan. 1, tantangan ada ketakutan masyarakat akan terubahlah adat istiadat mereka. Lalu 2, perempuan nggak boleh cuma laki-laki aja yang boleh. Kenapa yang ketiga dan 4 tidak? Itu kan menunjukkan bukan tantangan ya, tapi itu malah menunjukkan prestasi yang dimiliki oleh Manurung tersebut. Apa prestasinya? Dia punya semangat. Akhirnya dia menjadi sangat inspiratif sekali untuk orang-orang di sekitarnya yang mungkin mendukung sekolah rimbanya dia. Lalu Butat menjadi teladan untuk mengabdikan dirinya, itu termasuk salah satu prestasi juga. Oleh maka dari itu jawaban yang benar adalah nomor 1 dan 2. Begitu. Nah, ya, sudah. Miss Andro stop presenting. Ada pertanyaan dulu kah? Enggak lah ya. Kalau murid ditanya ada pertanyaan atau tidak, pasti jawabannya tidak atau diam. Saya ada dah, Miss. Apa Dayu? Kalau melindungi itu sama nggak sama artinya sama membuat kebal, Miss? Melindungi belum tentu membuat kebal. Membuat kebal tuh ya benar-benar nggak bisa terkontaminasi oleh apapun gitu loh. Melindungi itu cuma tindakan protektif saja, tetapi ada kemungkinan kena. Menurut Miss Andro seperti itu. Baik, Miss, terima kasih. Tapi dalam lingkup yang lebih kecil reaksinya itu melindungi. Ya, terima kasih, Miss. Ya, sama-sama Dayu, mudah-mudahan memuaskan ya. Nah, baik, Miss. Untuk AKM literasi itu dikembalikan lagi ke kalian juga. Selain ada bantuan dari guru, kalian sudah punya buku nggak? Ada bukunya kalian kan? Ada. Dibaca-baca terus bukunya. Kalau kalian tidak latihan baca, maka nggak ada gunanya kalian belajar dari gurunya. Karena apapun sekarang itu, kalian harus mau punya inisiatif sendiri untuk belajar lebih baik lagi, terutama membaca. Dikurangi sedikit main gamenya, bukannya tidak boleh, tapi ada waktu tertentu. Karena nanti kalian akan menghadapi AKM literasi. Paham ya? Sekian dari Miss Andro, terima kasih banyak atas partisipasi kalian. Karena sudah 2 sesi Miss Andro bicara sendiri atau melelahkan teman-teman yang tidak masuk, Miss Andro akan berikan rekaman video kita hari ini. Terima kasih sudah sangat aktif. Miss Andro minta tolong untuk kalian aktifkan kameranya dulu, kita akan foto bersama. Ayo, foto bersama. Belum ya? Aktifin dulu semua kameranya, nak. Kita foto bareng-bareng dulu yuk. Jangan ada yang chat dulu. Ya, rapi-rapiin dulu rambutnya supaya ganteng. Jangan ada yang chat dulu ya, jangan ada yang ketik-ketik dulu. Loh, kok hilang? Ayo diaktifkan kameranya yang lain. Kita foto dulu supaya pernah foto sama Miss Andro nih. Nggak pernah foto sama Miss Andro. Oke, siap-siap ya. Jangan ada yang chat dulu, nak. Dari tadi Miss Andro bilang, chat boxnya itu.
Kita senyum ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Jangan kemana-mana. Ini apa nih? AKM Literasi 2. Oke. Miss Arno minta tolong. Kalian sekarang boleh leave. Tapi sebelum leave, kalian ketik dulu nama kalian, nomor absennya, dan juga kelasnya di chat box, karena tadi ngilang, Miss Aro sempat ngilang, ngulang lagi berarti ya. Setelah kalian sudah selesai ngetik, silakan kalian tinggal. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Terima Miss. kasih, welcome. Thank you, Miss. Selamat sore. Welcome. Selamat sore. Thank you.